Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kifari MSN, dosen program studi Desain Komunikasi Visual, jurusan Seni Rupa dan Desain di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh atau yang populer disebut dengan ISBI Aceh. Saya bergabung di ISBI Aceh sejak tahun 2017 dengan status dosen tetap. Latar belakang keilmuan saya adalah penciptaan seni dengan fokus minat perancangan desain. Adapun beberapa mata kuliah yang saya ampu adalah tipografi dasar, pengantar desain komunikasi visual, nirmana Dwimatra dan Trimatra, proyek DKV visual literasi, serta mata kuliah perancangan lainnya. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah tipografi dasar dengan metode delivery, iteration, dan assessment. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang dan core keilmuan saya. Mata kuliah tipografi dasar merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa desain komunikasi visual dengan bobot 3 SKS. Dan terdapat pada semester ganjil. Mata kuliah ini mempelajari tentang teori dan praktek yang meliputi sejarah perkembangan tipografi, pembahasan komunikasi visual huruf, dan aspek-aspek tipografi yang mendasar, terminologi dalam tipografi, hingga pedoman dasar penerapan tipografi dalam perancangan grafis, serta pengenalan proses kreatif, apresiasi, dan aplikasi bentuk-bentuk tipografi dalam berbagai media komunikasi visual. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan sejarah perkembangan huruf. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan pemahaman teori maupun praktek tipografi. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengenal anatomi dan karakter huruf. Yang keempat, memiliki pengetahuan terkait proses dan teknik merancang huruf yang baik secara manual. Yang kelima, memiliki kemampuan menerapkan pembelajaran tipografi terhadap kebutuhan di dunia kerja. Selanjutnya, materi pembelajaran atau bahan kajian dalam mata kuliah ini meliputi: yang pertama, sejarah dan perkembangan huruf. Yang kedua, ruang lingkup pengetahuan umum terkait tipografi, mulai dari definisi, fungsi, tujuan, istilah-istilah pada tipografi, serta prinsip dasar tipografi. Yang ketiga, bentuk dasar huruf mulai dari struktur anatomi huruf, karakter huruf, dan jenis-jenis huruf. Yang keempat, perancangan tipografi sesuai dengan kebutuhan desain tematik secara manual. Yang kelima, pengembangan imajinasi dan kreativitas dalam perancangan huruf serta pengaplikasiannya. Pembelajaran dilakukan dengan sistem tatap muka dalam kelas sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali perkuliahan, 2 kali monitoring dan evaluasi berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester berupa tekstual atau pameran karya. Proses perkuliahan didukung dengan perangkat pembelajaran seperti laptop, screen projector, monitor, video referensi, dan media praktek lainnya. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah active learning atau pembelajaran aktif melalui ceramah dan diskusi berupa tanya jawab serta sharing session atau bertukar pikiran bersama peserta kelas. Selain itu, peserta kelas juga diberikan proyek berupa perancangan tipografi yang menantang kreativitas, keterampilan, dan pemahaman dalam menyelesaikannya. Ini merupakan bentuk penerapan dari project based learning. Interaksi antara saya dengan mahasiswa menjadi kunci utama dalam terwujudnya capaian pembelajaran. Semua perancangan yang dilakukan mahasiswa harus melalui tahapan asistensi, kurasi, dan presentasi karya. Penilaian pada mata kuliah ini berdasarkan jumlah karya mahasiswa, sesi kuis sebanyak 5%, tugas 5%, hasil proyek PJBL 50%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 25%, dan yang terakhir berdasarkan sikap dan perilaku mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Berikut saya tampilkan salah satu video materi pembelajaran pada mata kuliah tipografi dasar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di kelas pada pertemuan kali
Sebelum kita mulai, silakan berdoa masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum kita lanjut, saya ingin ambil absen dulu. Yang saya panggil namanya silakan angkat tangan ya. Aidila Safara, hadir. Al Khairul Bariyah Panjaitan, oke. Alda Barita, hadir. Alfatori, oke. Ada yang belum Bapak sebutkan namanya? Rizky ya. Kemudian ada Fadil, dan ada Jelita. Oke, terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini untuk mata kuliah tipografi dasar pada pertemuan kelima. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang bentuk dan anatomi huruf. Kemampuan yang akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mengenali dan menjelaskan dasar bentuk dasar huruf. Ya. Kemudian ada lagi mahasiswa mampu menganalisa bagian-bagian anatomi huruf, dan ketiga mahasiswa mampu membedah anatomi huruf melalui praktek perancangan huruf. Jadi pada pertemuan kali ini ada 3 tujuan yang harus teman-teman capai, ya. Mulai dari mengenali, menganalisa, kemudian merancang, ya. Kita mulai dari bentuk dasar huruf. Ini ada beberapa bentuk dasar. Ada yang tahu? Masih ingat ini apa? Persegi. Kemudian ini segitiga dan segitiga, siku-siku ya. Jadi 3 bentuk inilah yang mendasari perancangan sebuah huruf. Gitu. Kemudian ada turunannya, sebelahnya ada lingkaran, segitiga terbalik dan setengah, dan seterusnya. Siapa yang bisa ke depan? Kira-kira pemahamannya, huruf apa yang masuk dalam bentuk seperti persegi? Silakan ini. Sampaikan ke teman-temannya, misalkan dari yang bentuk persegi itu ada huruf apa aja. Yang lain teman-teman diingat ya apa yang disampaikan oleh ini. Yang pertama ada huruf B, yang kedua ada huruf M, yang ketiga ada huruf E, yang keempat ada huruf H. Oke, kita cross check ya. Apa yang disebutkan ini betul? Jadi ada huruf B, E, H, M, N, R, U dan Z. Ya, close untuk ini. Selanjutnya ada bentuk yang kedua, itu lingkaran. Nah, lingkaran kira-kira huruf apa yang terbentuk dari lingkaran? O dan Q ya. Kita cek. Ya, ada C, berarti dia mengambil atau mengadopsi bentuk yang setengah lingkaran tadi. Kemudian ada G, O, Q dan S. Yang terakhir itu ada huruf P, V, Y dan B. Bagaimana bentuk-bentuk yang lain? Nah, kira-kira kalau segitiga seperti ini, huruf apa yang mengadopsi bentuknya? A ya. Selain huruf A ada kira-kira yang segitiga? Tidak ada ya. Kemudian kalau yang ini J. Kalau yang di sini F, P. Jadi polanya seperti ini, F dan P mungkin. Kemudian kalau ini yang di atas, yang di bawah, kita lihat. Betul ya. Jadi yang teman-teman sebutkan betul. Kita lanjut.
podcast? Silakan. Ada yang mau bacakan? Silakan dulu. Uppercase atau huruf kapital adalah huruf yang ukurannya lebih besar dan berbentuk khusus. Biasanya digunakan di awal kalimat, nama diri, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih dulu. Kemudian lanjut di bawahnya ada lowercase, itu kebalikannya ya, jadi huruf kecil. Dalam huruf yang ukurannya lebih kecil yang digunakan dalam tulisan sehari-hari. Contohnya seperti di depan, ini ada D yang uppercase dan ada yang lowercase. Ini ada D, K, V ya. Kita lanjutkan ke anatomi huruf. Siapa yang bisa mendeskripsikan apa itu anatomi? Bagian-bagian tubuh ya. Jadi ibarat manusia kita memiliki struktur dari kepala hingga kaki. Itu disebut juga dengan part-part bagian-bagian dari sebuah struktur. Ternyata huruf juga ada bagian-bagiannya gitu. Nah, pemahaman mengenai anatomi huruf tidak hanya membantu dalam proses perancangan. Di sini kita sebagai seorang desainer, ya, tetapi juga mempermudah desainer dalam menentukan pilihan tipografi yang sesuai dengan konteks visual. Jadi, pemahaman seorang desainer akan membentuk karakter dari huruf tersebut, itu akan membantu mempermudah desainer memilih dan memilah ketika akan melakukan perancangan. Ya. Kemudian setiap elemen dalam sebuah huruf memiliki sebutan khusus serta fungsi visual yang berperan penting dalam membentuk karakter, keterbacaan, dan estetika sebuah tipe huruf. Sampai sini paham? Ya. Kita lanjut. Untuk itu kita akan coba membedah bagian-bagian dari struktur huruf. Ada kelihatan di sini? Kita mulai dari ini apa? Kelihatan? Ada yang tahu? Atau pernah dengar istilah ini sebelumnya? Batas tertinggi ya, tertinggi dari huruf. Kemudian di sebelahnya ada apa lagi? Baseline. Kalau baseline itu apa? Terbawah ya, tanda dengan garis. Kemudian lanjut ada counter. Counter apa? Ruang negatif ini ditunjukkan dengan warna yang kuning. Kemudian kita bergeser ke sebelahnya, di atas ada apa? Ascender. Itu apa? Ya apa? Kita lanjut dulu. Kemudian sebelahnya ada apa? Set. Kemudian di bawah ada nah, descender itu bagian yang sini ya. Kemudian lanjut ada terminal. Kalau terminal biasanya fungsinya itu apa? Pemberhentian terakhir ya. Jadi dia bagian terakhir. Oke. Dalam pendalaman tipografi, nanti teman-teman bisa mengadopsi, membaca materi-materi yang ada di beberapa buku yang juga tersedia pada perpustakaan. Nah, di sini ada buku font, ini tulisan dari Surendra Rustan, ya. Kemudian ada tipografi yang punya ini, warna di sini. Ini tulisan siapa? Tadi namanya ada yang menyebutkan seperti ini. Danton Sihombing ya, Sihombing. Kemudian ini juga ada buku yang bagus, trik geometrik. Oke, kita lanjut. Yang teman-teman sebutkan tadi definisinya seperti ini. Ascender bagi huruf kecil di antara head dan mainline, ya, di antara kecil. Kemudian wide, high, baseline, corner, descender, terminal, dan X high. Ya, itu keterangan-keterangannya. Kita lanjut kepada anatomi huruf berikutnya. Ini agak lebih detail daripada yang sebelumnya. Ada beberapa penomoran yang saya berikan.
lingkar ini istilah dalam tulisannya adalah disebut dengan teks ya. Kemudian yang kedua ini crossbar. Selain huruf A, kira-kira huruf apa lagi yang ada crossbarnya? H ya. Kemudian apa lagi? Ada M. apa? N. Apakah N ada barnya? R, dia posisinya berada di antara dua batang ini. Ya, sepertinya A dan H tadi ya. Kemudian ketiga ada solder. Solder di sini. Close solder. Kalau tadi hanya solder ya. Sini close. Kenapa dia close? Karena dia tertutup. Ketika dia ada close berarti dia terbuka. Kira-kira yang open counter apa? C ya, saudara itu. Nomor 5 stroke. Nomor 6 dari space. 7 enter 8 is high ya. Nah, ini kita analoginya seperti seorang dokter bedah ya. Jadi kita bedah part bagian-bagian dari huruf. Karena teman-teman sebagai seorang desainer harus paham akan anatomi dari tipografi. Karena tentunya ini akan memudahkan teman-teman ketika merancang sebuah karya desain, apakah itu seperti poster ya, ataupun dalam karya audiovisual dalam memberikan gambar pada awal videonya. Jadi pemilihan huruf yang mana yang cocok nanti disesuaikan dengan kebutuhan karyanya masing-masing. Nomor 9 kira-kira itu apa? Kicker high. Ya, betul. Dan nomor 10 steam. Kemudian 11 apa? Session, ada descender 12 above, 14 A, 15 kimia, kemudian 16 John dan sampai 26. Istilah-istilah ini nanti silakan teman-teman baca buku Dr. Sihobi ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Sudah jelas? Nah, agar lebih jelas, tentunya kita harus melakukan yang namanya praktek ya. Praktek bagaimana teman-teman mampu membedah bagian-bagian dari sebuah kata. Silakan dibedah. Kita pakai mungkin struktur yang paling ringan saja. Itu cukup ada yang ini. Tentukan extendernya yang mana, segmennya yang mana, gitu ya. Nah, temanya kali ini itu silakan dibikin nama negara, ya, nama negara. Jadi silakan saya kasih waktu 2 detik itu pikirkan nama negaranya masing-masing. Sudah? Oke, kalau sudah ini kasih bagikan kertas, silakan dibikin nama negaranya pada kertas yang saya berikan ya. Mohon dibantu. Sudah dapat kertas semua? Ada yang tidak bawa alat dapurnya, bawa pensil, penggaris, penghapus? Nggak ada. Coba dipinjamkan dulu teman-temannya yang bawa dua, silakan. Nah, pada kertas yang sudah dibagikan, itu silakan dibikin di tengah nama negara yang sudah teman-teman pikirkan. Kemudian berikan garis petunjuk. Ya, garis petunjuk seperti pada slide tadi.
seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5 garis ya. Silakan dibikin garisnya. Kemudian nanti dengan nama negara tersebut tunjukkan mana yang bagian sendernya, kemudian mana yang lainnya, dan seterusnya. Gitu ya. Paham instruksinya? Oke, silakan dirancang sesuai dengan negaranya masing-masing. Ini negaranya apa? Jerman. Apa itu Jerman? Jerman. Ini Bulgaria apa? dirapikan lagi ya. Baik, apakah sudah selesai tugas yang Bapak berikan tadi? Sudah. Siapa yang bisa ke depan memberikan contoh dari hasil yang sudah dirancang? Silakan, duluan. Sebenarnya yang saya pilih adalah di rumah ini. Analisis yang saya kerjakan di sini ada extender line, terus ada cake height, ada rest line, ada counter, terminal, shoulder, extender. Sudah betul? Sudah? Oke. Berikan aplaus untuk Iwan. Baik. Untuk materi bentuk-bentuk dasar dari tipografi seperti yang sudah kita bahas dari awal tadi sampai teman-teman sudah melakukan prakteknya. Untuk pendalaman silakan teman-teman baca-baca lagi beberapa buku referensi. Di buku-buku ini semua ada di pustaka kita, silakan dibaca. Kalau untuk ke struktur bentuknya lebih dimuat pada buku ini. Ini buku trik geometrik. Tuh. Jadi silakan nanti setelah kuliah selesai teman-teman menuju ke perpustakaan ya. Baik, terima kasih sudah hadir pada kelas pertemuan kelima. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan singkat terkait gambaran proses belajar mengajar pada mata kuliah tipografi dasar yang saya ampu. Saya ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.